Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Melitasari, NIM 1815401032, kelas reguler 1, program studi D3 Kebidanan Poltekkes Tanjung Karang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan ektopik terganggu atau KET. Karena hanya berupa bagan, mohon disimak. Langsung saja kita ke pengertian. Pengertian sendiri dari kehamilan ektopik terganggu merupakan kehamilan di luar kandungan atau rahim yang disebabkan karena sel telur yang telah dibuahi tidak menempel pada rahim, melainkan menempel pada organ lain, seperti tuba falopi, organ yang paling sering ditempeli. Setelah itu ada indung telur, leher rahim atau serviks, atau rongga perut. Jika kondisi ini dibiarkan, dapat menyebabkan pendarahan dari vagina dan nyeri hebat pada panggul dan perut bawah. Setelah itu kita langsung ke penyebab dari kehamilan ektopik terganggu ini sendiri. Penyebab yang pertama yaitu faktor hormon, karena tidak ada keseimbangan hormon dalam rahim, menyebabkan kehamilan ektopik terganggu. Lalu ada faktor genetik yaitu faktor bawaan, pemakaian alat kontrasepsi, karena memakai alat kontrasepsi pembuahan tidak terjadi di dalam dinding rahim. Setelah itu ada pernah riwayat operasi, terutama operasi bagian perut bawah yang dapat menyebabkan kerusakan tuba falopi. Setelah itu terdapat infeksi atau peradangan daerah rahim. Setelah itu sebelumnya pernah memiliki riwayat KET atau kehamilan ektopik terganggu. Langsung saja kita ke gejala. Gejala kehamilan ektopik terganggu, yang pertama ada nyeri perut bagian bawah, ada mual muntah, lalu kram perut, nyeri panggul, pusing atau lemah, dan perdarahan jika kehamilan ektopik ini pecah. Untuk gejala umumnya itu sama dengan kehamilan normal, tetapi dia disertai dengan rasa sakit yang berlebih. Lalu setelah itu kita ke arah diagnosis. Untuk mengetahui kehamilan ektopik benar atau tidak, kita lakukan dengan tes kehamilan. Biasanya hasilnya positif sama dengan seperti kehamilan normal pada umumnya. Untuk memastikan kembali, kita menggunakan USG atau ultrasonografi untuk mengetahui keadaan dalam bagian rahim ibu, apakah kehamilannya normal atau tidak. Setelah itu, kita menggunakan tes darah untuk mengetahui kadar HCG atau hormon darah dan progesteronnya. Setelah itu kita ke penanganan kehamilan ektopik terganggu. Yang pertama yaitu suntik methotrexate atau suntik yang dapat menghentikan pertumbuhan sel ektopik sekaligus menghancurkan sel yang sudah terbentuk. Setelah pemberian suntikan, dokter akan memantau kadar hormon HCG dalam darah tiap 2-3 hari sampai kadarnya menurun. Menurunnya kadar HCG menandakan kehamilan sudah tidak lagi berkembang. Setelah itu ada operasi laparoskopi. Operasi ini dokter akan mengangkat jaringan ektopik pada bagian tuba falopi tempat jaringan ektopik menempel. Namun bila memungkinkan, bagian tuba falopi tersebut cukup diperbaiki tanpa harus diangkat. Setelah itu ada operasi laparotomi, yaitu dokter akan membuat sayatan besar di bagian perut sebagai jalan untuk mengangkat jaringan ektopik dan tuba falopi yang pecah. Setelah itu kita lanjut ke pencegahan. Pencegahannya yang pertama, hindari seks beresiko, yaitu seks yang bergonta-ganti pasangan. Dapat membahayakan selama kehamilan atau membahayakan janin yang akan terbentuk. Setelah itu, hindari merokok. Merokok juga merupakan bahaya selama kehamilan atau dapat menyebabkan abnormalitas pada kehamilan. Sekian materi dari kehamilan ektopik. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.